Assalamualaikum saudaraku. Bagaimana kabarnya kalian semua? Semoga selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas ternyata tak cuma cerdik dan jenaka. Abu Nawas juga dikenal sebagai seorang ahli yang jujur. Kejujurannya inilah yang membuat raja semakin menyayanginya. Namun tidak semua percaya dengan kejujuran Abu Nawas. Mereka yang tidak percaya termasuk juga kaum jin. Abu Nawas memang selalu saja berhasil mematahkan teka-teki dengan alasan yang masuk akal. Sepak terjangnya yang demikian itulah membuat penasaran kaum jin dan ingin mengujinya. Para jin ini akhirnya sepakat untuk menguji Abu Nawas apakah benar-benar jujur atau tidak. Hari itu Abu Nawas seperti biasa pergi ke hutan untuk menebang kayu dengan golok andalannya. Kayu-kayu tersebut kemudian dijual ke pasar dan uangnya untuk menafkahi keluarganya. Suatu ketika, saat Abu Nawas dalam perjalanan menuju hutan, kebetulan golok yang biasa dibawanya terjatuh ke dalam jurang. Tanpa golok andalannya, otomatis Abu Nawas tidak bisa bekerja seperti biasanya. Sementara, golok itu adalah satu-satunya peralatan yang dimilikinya. Kejadian tersebut membuat Abu Nawas sedih. Ia lalu memutuskan untuk kembali ke rumah. Dalam perasaan yang sangat sedih itu, tiba-tiba di tengah perjalanan datanglah jin yang menyamar sebagai seorang laki-laki tua berbaju putih. Jin itu datang dan menggoda Abu Nawas yang kondisinya sedang labil. "Hai Abu, kenapa kau kelihatan sedih?" tanya jin itu. "Iya, golok saya satu-satunya telah jatuh ke jurang. Kalau begini, bagaimana saya bisa bekerja?" jawab Abu Nawas dengan nada sedih. "Oh, begitu. Saya akan bantu mengambil golok itu," kata jin tersebut. Kemudian sang jin pun turun ke bawah jurang. Ternyata, jin tersebut memiliki keinginan untuk menguji kejujuran Abu Nawas yang sering didengarnya. Terbersit di benak jin untuk memberikan golok yang lain yang terbuat dari emas. Apa reaksi Abu Nawas nantinya? "Wahai Abu Nawas, apakah ini golokmu?" tanya jin. "Bukan, golok saya jelek kok," jawab Abu Nawas. Jin itu kemudian kembali turun ke jurang. Dan kali ini, ia memperlihatkan golok yang gagangnya berlapiskan mutiara dan intan kepada Abu Nawas. "Apakah ini golokmu, wahai Abu Nawas?" tanya jin tersebut. Bukan itu. Golok saya sudah jelek," tegas Abu Nawas. Untuk ketiga kalinya, jin itu turun ke jurang dan kemudian membawa golok yang biasa digunakan oleh Abu Nawas. "Nah, itu baru golok saya," sahut Abu Nawas kegirangan. Jin itu pun merasa kagum dengan kejujuran Abu Nawas. Ia pun mengakui bahwa Abu Nawas memang benar-benar seorang yang jujur. Lalu jin itu berkata kepada Abu Nawas, "Hai Abu, seandainya kamu mengaku bahwa golok emas adalah milikmu, tentu saya akan memberikannya padamu, meskipun saya tahu kamu berbohong. Akan tetapi, kamu malah berkata jujur apa adanya." Abu Nawas pun menjawab, "Saya adalah orang yang selalu bersyukur dengan apa yang saya punya.
dan saya tidak mau mengambil sesuatu yang bukan hak saya. Bagi saya, golok jelek itu adalah rezeki yang luar biasa. Karena dengan golok itulah aku bisa bekerja secara halal dan mendapatkan kayu untuk aku jual, kata Abu Nawas. Menurut Abu Nawas, karena rasa bersyukur itulah yang membuatnya tidak mau mengambil barang yang bukan haknya dan membuatnya senantiasa selalu bersikap jujur. Jin itu kembali berkata kepada Abu Nawas, "Karena kejujuranmu dan rasa syukurmu, wahai Abu Nawas, maka ketika golok ini aku berikan kepadamu." Kemudian jin itu pergi meninggalkan Abu Nawas. Sementara itu, Abu Nawas akhirnya pulang dengan membawa 3 golok, yaitu golok yang berbentuk jelek miliknya sendiri, kemudian golok yang terbuat dari emas, dan golok yang gagangnya berlapiskan mutiara dan intan. Semua itu bisa diperoleh Abu Nawas karena sifat jujur dan selalu bersyukur dengan apa yang dia punya. Dikisahkan, sudah lama desa di sebelah Abu Nawas diganggu oleh makhluk halus sebangsa jin yang teramat menakutkan. Selain menakutkan, rupanya jin tersebut seringkali mengganggu kehidupan penduduk desa. Tak jarang, meskipun siang hari, jin itu menampakkan dirinya di hadapan penduduk. Penduduk desa yang sudah merasa sangat terganggu, sudah berulang kali meminta bantuan para spiritual dan mereka yang ahli di bidang pengusiran jin. Namun, hingga kini, tak ada satupun yang berhasil mengusirnya. Penduduk desa pun kemudian mengadukan masalahnya kepada Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas yang cerdik, tolonglah kami. Sudah lama kami diganggu jin," ucap salah seorang penduduk. "Waduh, bukannya saya tidak mau menolong kalian, tapi saya tidak bisa mengusir makhluk halus. Saya bukan orang sakti," ucap Abu Nawas. "Tolonglah kami, Abu Nawas. Kami sudah berusaha ke sana kemari, namun hasilnya nihil," ucap salah seorang penduduk. "Memangnya, kenapa jin tersebut sampai bisa mengganggu kalian semua?" tanya Abu Nawas penasaran. "Jadi begini, Abu. Jin ini merasa dirinya lah yang membuat desa kami menjadi subur, sehingga hasil bumi menjadi berlimpah. Oleh karena itu, setiap bulan dia meminta tumbal kepada kami," jawab salah seorang penduduk. "Memangnya dia meminta tumbal apa?" tanya Abu Nawas. "Dia meminta tumbal hewan ternak, yaitu berupa 9 ekor kambing. Kalau dibiarkan lama-lama kambing di desa kami tentu akan habis." "Wah, keterlaluan sekali jin itu. Ini sudah tidak bisa dibiarkan," kata Abu Nawas. "Baiklah, aku akan memikirkan caranya." Penduduk desa yang sudah mendengar kesanggupan Abu Nawas untuk mengusir jin, kemudian kembali pulang ke desanya. Mereka merasa tenang karena ada orang cerdik yang akan mengusir jin tersebut. Sementara itu, Abu Nawas di rumahnya terlihat bingung memikirkan bagaimana caranya untuk mengusir jin yang telah mengganggu ketentraman warga desa sebelah. Menurut cerita yang beredar, jin tersebut tidak sendirian. Mereka mempunyai pemimpin dengan perawakan
yang sangat menakutkan. Matanya merah, besar, sementara itu gigi taringnya terlihat besar-besar dan panjang, seolah siap untuk menyantap siapapun yang akan mengganggunya. Tinggi jin tersebut hampir 3 meter, dengan badan ditumbuhi bulu hitam. Abu Nawas pun bergidik ngeri membayangkan wajah pemimpin jin tersebut. Abu Nawas kemudian mencari informasi bagaimana cara untuk mengusir jin yang menakutkan tersebut. Dia bertanya ke berbagai sumber, termasuk kepada orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Hampir semua orang yang ahli di bidang pengusiran jin mengakui kalau jin yang mengganggu desa tersebut sangat menakutkan dan sulit untuk ditaklukkan. Abu Nawas pun merasa sangat kebingungan. Dia merasa bagai di ujung tanduk. Selang beberapa hari, penduduk desa sebelah datang lagi ke rumah Abu Nawas. "Bagaimana, Abu? Kami sudah menunggu. Kenapa kamu tidak datang-datang? Apa kau tidak mau menolong kami yang sedang kesusahan ini?" tanya salah seorang. "Bukannya saya tidak mau menolong, tapi saya belum menemukan cara yang tepat untuk mengusir komplotan jin tersebut," jawab Abu Nawas. "Tapi baiklah, kalian tidak usah khawatir. Nanti malam saya akan datang ke desa kalian," ucap Abu Nawas. Malam hari pun tiba. Abu Nawas segera bersiap-siap untuk datang ke desa sebelah. Meskipun belum menemukan cara yang ampuh untuk mengusir komplotan jin. Abu Nawas hanya membawa selembar sajadah dan tasbih yang biasa digunakannya. Setelah sampai di desa sebelah, Abu Nawas kemudian ditemani oleh kepala desa dan beberapa orang tetua segera pergi ke tempat komplotan jin tersebut. Suasana malam itu sangat mencekam. Binatang malam yang biasanya berusaha menghadirkan orkestra alam seolah enggan untuk bersuara. Alam kelihatan sangat sepi dan terasa hawa angker menyeliputi di seluruh desa. Setelah sampai di sebuah pohon yang sangat besar, rombongan Abu Nawas pun segera duduk. "Abu Nawas, disinilah tempat kerajaan jin," ucap tetua desa. "Baiklah, saya yang duduk di depan, sementara kalian duduklah di belakang. Tolong bantu saya dengan doa yang kalian bisa," ucap Abu Nawas. Abu Nawas beserta rombongan kemudian segera memanjatkan doa. Mereka semua meminta perlindungan kepada Sang Maha Pencipta. Tidak beberapa lama, datang berpuluh-puluh jin dengan wajah yang sangat mengerikan. Melihat jin yang berdatangan, kepala desa dan beberapa orang tetua segera lari ketakutan dan kembali ke dalam desa. Sementara itu, Abu Nawas mencoba bertahan dengan terus berdoa. "Hai manusia, sungguh berani kau mau mengusir kami," ucap jin yang berkepala botak. "Pergilah dari desa ini, jangan kau ganggu kehidupan warga desa," ucap Abu Nawas sambil terus berdoa memohon perlindungan kepada Sang Pencipta. Meski sangat takut, Abu Nawas tetap memaksakan diri untuk membuka mata mencoba melihat jin tersebut. Abu Nawas kemudian membaca ayat kursi sesuai yang telah diajarkan gurunya. Dan tak butuh waktu lama, komplotan jin tersebut kemudian hangus terbakar. Aroma sangit menyebar kemana-mana hingga ke ujung desa. Abu Nawas pun kemudian mengucap syukur alhamdulillah karena komplotan jin sudah musnah terbakar.
Namun selang beberapa menit, datanglah pemimpin jin tersebut. Seperti yang telah diceritakan oleh penduduk desa, perawakan jin tersebut sangat mengerikan. Tinggi tubuhnya 3 meter. Seluruh tubuhnya ditumbuhi bulu-bulu hitam yang panjang. Tangannya panjang menyentuh tanah dengan kuku-kuku yang terlihat sangat tajam. Wajah jin tersebut sangat menakutkan dengan gigi taring dan mata merah yang menyorot tajam. "Hai manusia, berani sekali kau datang ke sini dan membunuh anak buahku," ucap Raja Jin tersebut. Abu Nawas yang merasa sangat ketakutan kemudian menutup matanya. Dia tidak berani melihat ke arah wajah Raja Jin tersebut. Pergilah dari sini, ucap Abu Nawas dengan ketakutan. Wah, memangnya siapa kau berani mengusir aku, Raja Jin? Akan kumakan dirimu, kuremukkan seluruh tubuhmu yang kecil itu, kata Raja Jin. Abu Nawas pun sangat merasa ketakutan. Keringat sebesar biji jagung terlihat membasahi wajahnya. Konsentrasinya telah hilang mendengar suara Raja Jin tersebut. Semua doa yang telah dihafalkan pun tidak bisa dia ucapkan, termasuk ayat kursi yang telah memusnahkan jin yang sebelumnya mengganggunya. Pikiran Abu Nawas hanya pasrah. Namun di sela-sela kepasrahannya tersebut, dia mencoba melafalkan semua doa yang diingatnya. Namun yang teringat hanya doa sebelum makan. Abu Nawas pun kemudian melafalkan doa tersebut dengan mantap. Seketika itu, Raja Jin yang hendak memakan Abu Nawas terdiam. Gerakannya mendekati tubuh Abu Nawas terhenti. Raja Jin tersebut terpana mendengar Abu Nawas melafalkan doa sebelum makan. Dia berpikir, hebat sekali manusia sekecil ini mau memakan dirinya yang tinggi besar. Pasti manusia ini memiliki ilmu yang luar biasa hebat, sehingga mau memakan dirinya. Seketika itu juga, Raja Jin kemudian meminta ampun kepada Abu Nawas. Ampun, jangan kau makan diriku, ucap Raja Jin tersebut. Sontak Abu Nawas membuka matanya. Ia melihat Raja Jin tersebut sedang berlutut di depan dirinya dengan wajah yang sangat mengerikan. Abu Nawas yang sudah tak tahan melihat Raja Jin tersebut segera mengusir dari tempat itu dan mengancam akan memakannya jika dia datang kembali dan mengganggu penduduk desa. Setelah Raja Jin tersebut pergi, Abu Nawas pun kemudian berjalan menuju ke dalam desa. Malam hari itu, cuaca nampak bersahabat. Banyak bintang bertaburan di langit menghiasi pemandangan malam. Di salah satu sudut istana, Baginda Raja dan Abu Nawas terlihat sedang duduk berdua. Mereka terlihat akrab dan tampak sedang ngobrol santai. Sementara itu, di sudut istana yang lain, sejumlah petinggi istana tampak memandangi mereka dengan tatapan mata tak berkedip. Terlihat di wajah-wajah para petinggi tersebut ekspresi kurang bersahabat. Hebat sekali Abu Nawas, bisa sedekat itu dengan Baginda Raja, kata salah seorang dari mereka dengan wajah iri. Aku curiga, jangan-jangan ada yang tidak beres, atau Abu Nawas menggunakan sihir untuk mengguna-gunai paduka raja, kata yang lainnya.
Desas-desus tentang ketidaksukaan para petinggi kerajaan terhadap Abu Nawas ternyata telah sampai di telinga Paduka Raja. Namun Paduka Raja tidak ingin mengambil tindakan terlebih dahulu. Beliau membiarkan kelakuan para petinggi kerajaan tersebut. Abu Nawas, kau tahu, lihatlah di sudut sana, para petinggi kerajaan ini sedang memandangimu dengan wajah iri. Tanya Baginda Raja. Ampun Baginda, mungkin mereka iri memang belum tahu saya sepenuhnya. Jadi wajar saja jika mereka bersikap demikian, kata Abu Nawas. Mereka kan sudah tahu tentang dirimu, karena kamu seringkali ke istana, kata Baginda Raja. Betul tuanku, mereka tahu, tapi tidak mengenal saya lebih dalam, jawab Abu Nawas. Saya dengar Paduka ingin sekali memelihara rusa, tanya Abu Nawas sambil menyeruput minuman yang dihidangkan. Iya, tapi kau jangan mengalihkan pembicaraan ini. Persoalan yang sedang kita bahas adalah petinggi kerajaan yang iri dan dengki kepadamu, kata Baginda Raja. Mohon ampun Baginda, hamba tidak mengalihkan pembicaraan. Hanya saja, hamba kira nanti pas rusa itu datang, saya bisa sekaligus memberikan pemahaman sedikit kepada mereka, jawab Abu Nawas. Betul sekali Abu Nawas. Mereka memang belum pernah melihat rusa yang akan aku datangkan, jawab Baginda Raja. Tidak terasa, malam pun semakin tua dan beranjak ke ujung hari. Abu Nawas pun segera mohon diri, meski Paduka masih ingin ngobrol dengannya. Esok paginya, para petinggi kerajaan memutuskan untuk menghadap Baginda Raja dan menyampaikan rasa ketidaksukaan mereka kepada Abu Nawas. Mohon ampun Baginda, hamba ingin mengutarakan sesuatu kepada Baginda, kata salah seorang petinggi kerajaan. Apa itu? Tanya Baginda. Hamba harap Baginda berhati-hati dan jangan terlalu dekat dengan Abu Nawas. Hamba khawatir Abu Nawas mempunyai niat yang tidak baik terhadap Baginda, jawab petinggi kerajaan. Betul Baginda, hamba juga curiga Abu Nawas menggunakan sihir untuk menggunang-gunai Baginda agar mau tunduk, kata petinggi kerajaan yang lain. Terima kasih jika kalian semua selalu mengkhawatirkan aku. Tapi, janganlah menuduh seseorang jika kalian tidak mengetahui yang sebenarnya, jawab Baginda Raja dengan bijaksana. Mohon ampun Baginda, hamba hanya ingin yang terbaik untuk Baginda Raja, kata petinggi kerajaan. Baiklah, nanti siang akan ada kiriman dari negara sahabat kita. Tolong kalian terima kiriman itu dengan baik. Jangan dibuka sebelum aku perintahkan, kata Baginda Raja. Siang harinya, kiriman dari negara sahabat seperti yang diceritakan Baginda Raja datang. Kiriman tersebut dibungkus dengan kotak yang amat besar dan tertutup rapat, sehingga tidak ada satupun para petinggi kerajaan yang bisa melihat isinya. Mereka pun terlihat sangat penasaran. Wah, luar biasa besar. Jangan-jangan isinya emas permata yang sangat banyak, ucap salah satu dari mereka. Atau jangan-jangan isinya makanan kesukaan Baginda Raja, ucap yang lainnya.
Sore harinya, Baginda Raja kemudian mengumpulkan semua petinggi kerajaan di sekitar kiriman dari negara sahabat tersebut. Baginda Raja kemudian memerintahkan pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Para petinggi kerajaan pun semakin keheranan dengan sikap Baginda Raja. Mereka tidak mengerti kenapa untuk membuka paket kiriman dari negara sahabat saja mesti harus ada Abu Nawas. Selang beberapa saat lamanya, Abu Nawas pun tiba. Abu Nawas, paket kiriman dari negara sahabat telah datang. Kini, apa yang akan kau lakukan? Tanya Baginda kepada Abu Nawas. Baiklah, terima kasih Baginda telah mengundang saya. Kali ini, saya mohon izin untuk meminta para petinggi kerajaan masuk ke dalam paket tersebut. Dan silakan, setelah keluar nanti, diceritakan seperti apa isinya. Jawab Abu Nawas. Baginda Raja kemudian segera memerintahkan para petinggi kerajaan untuk masuk ke dalam paket kiriman tersebut secara bergantian. Wajah para petinggi kerajaan nampak bertanya-tanya, namun mereka tidak mau membantah perintah Baginda Raja. Segera saja mereka memasuki paket kiriman tersebut secara bergantian. Setelah beberapa menit lamanya, kemudian para petinggi kerajaan pun kemudian menceritakan apa yang dirabanya dalam paket tersebut. Hamba mengira paket ini isinya baju-baju yang mahal harganya, karena saya tadi menyentuh sesuatu dan terasa sangat halus, kata salah seorang petinggi kerajaan. Kalau menurut hamba, ini adalah emas yang berbentuk bulat panjang, kata yang lainnya. Ternyata semua petinggi kerajaan mempunyai pendapat yang berbeda-beda tentang isi paket kiriman dari negara sahabat tersebut. Abu Nawas pun hanya tersenyum mendengar jawaban mereka semua. Begitu pula dengan Baginda Raja. Nah, sekarang semua mempunyai pendapat sendiri-sendiri. Terus, mau bagaimana Abu Nawas? Tanya Baginda Raja. Mohon ampun Baginda, hamba mohon izin untuk membuka paket tersebut, kata Abu Nawas. Setelah paket kiriman tersebut dibuka, semua petinggi kerajaan yang ada di tempat tersebut nampak terkejut. Semua tidak mengira bahwa isinya adalah seekor rusa yang selama ini Baginda Raja inginkan. Nah, sekarang, semua bisa melihat isi paket kiriman tersebut dengan jelas dan gamblang. Saya maklum adanya ketika para petinggi kerajaan menyebutkan dan menerka apa isi paket tersebut. Semua pasti tidak ada yang benar. Semua itu disebabkan karena ketidaktahuan. Jadi, wajar saja jika semua hanya bisa menerka sesuai pengetahuannya, kata Abu Nawas. Wajar saja jika para petinggi kerajaan iri dan bersikap waspada kepada saya, karena belum mengenal saya secara mendalam, lanjut Abu Nawas. Para petinggi kerajaan hanya terdiam. Mereka semua berusaha mencerna apa yang telah diucapkan oleh Abu Nawas. Sementara itu, Baginda Raja nampak tersenyum mendengar penjelasan bijaksana Abu Nawas. Mungkin ada yang mengira saya menggunakan sihir untuk mendekati Paduka. Benar sekali, saya menggunakan sihir. Tapi, sihir yang saya gunakan tidak seperti yang para petinggi kerajaan bayangkan. Saya tidak menggunakan mantra-mantra ataupun barang-barang goib.
Saya hanya berusaha menyenangkan hati Baginda Raja dan patuh dengan perintahnya, jelas Abu Nawas. Petinggi kerajaan yang menuduh Abu Nawas menggunakan sihir terlihat memerah mukanya mendengar penjelasan tersebut. Dia tidak mengira bahwa penjelasan Abu Nawas mampu mematahkan prasangka jelek yang selama ini dia pikirkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.